Vlog kali ini diawali dengan kehadiranku di wisuda S2. Kepada Ahmaluddin Taufan Asmi Shut MSc, selamat ya sudah menuntaskan gelar Master of Science-nya dalam waktu 1 tahun 1 bulan dengan IPK yang nyaris sempurna. Turut bangga deh karena aku tahu seberapa kerasnya kamu untuk mengusahakan agar pendidikanmu tuntas dengan segera. Habis ini, semoga kamu selalu diberikan kelancaran dalam membangun karir dan masa depan. Oke, di hari yang sama, malam harinya setelah acara foto-foto keluarga dan makan-makan, aku langsung siap-siap untuk berangkat ke Bandung naik kereta. Jadwal keretanya pukul 22 WIB. Aku naik kereta Mutiara Selatan, estimasinya sampai Bandung pukul 5:15 pagi. Jujur, badan rasanya capek sih. Aku nggak sempat ngerekam perjalanan di dalam kereta. Tahu-tahu paginya udah sampai Bandung aja. Destinasi pertamaku adalah cari sarapan di toko tahu Priangan. Aku adalah pelanggan pertama hari itu. Menu pertama yang aku pesan akhirnya datang juga, yaitu puding tahu mangga. Ternyata perpaduan rasanya cocok-cocok aja sih. Tahunya tuh lembut banget, semacam kayak tofu gitu, ditambah dengan saus mangga yang manisnya pas, jadi nggak enak. Satu porsi puding ini harganya Rp29.000. Cukup mengenyangkan sih karena kan dia tinggi proteinnya. Nah, terus menu selanjutnya adalah tahu goreng. Sebenarnya ada pilihan tahu versi kukus juga. Terus tahu versi polosnya sendiri pun udah enak banget, apalagi dimakannya pas lagi anget-angetnya. Nah, tapi di sini aku pesan beberapa varian topping. Ada tahu goreng pocai yang toppingnya hijau, seporsi isinya 4, harganya Rp20.000. Ada tahu ayam udang yang seporsi isinya 4 juga dengan harga Rp25.000. Dan ada tahu goreng mayo pedas isinya 3, harganya Rp22.000. Disediakan pula sambal kecap dan chili oil. Tapi di antara menu yang aku pesen, aku paling cocok sama puding tahunya sih. Selebihnya ya enak-enak aja. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat singgahku. Dengan pertimbangan budget yang limited dan jarak tempuh ke venue pickup, aku memutuskan untuk menginap di Bobopot Pascal. Aku booking langsung via aplikasi Bobobox yang bisa di-download di Play Store. Caranya gampang banget, tinggal ketik mau stay di mana, lalu pilih tanggal stay, nanti aplikasinya akan menunjukkan tipe pot yang available. Nah, sebenarnya bisa juga sih kalau mau pesen lewat Traveloka, harganya pun sama loh antara Traveloka sama langsung lewat aplikasinya. Untuk pilihan potnya itu ada yang single dan double, ada yang tipe earth atau yang tempat tidurnya di bawah, dan ada juga tipe sky yang tempat tidurnya di atas. Perbedaan harganya hanya ada pada pilihan single atau double. Sementara untuk pilihan earth atau sky ya harganya sama aja. Tapi kalau aku prefer yang earth karena nggak terlalu dekat dengan AC sehingga lebih nyaman aja. FYI, AC-nya Bobopot itu dingin banget dan kadang bisa bikin mukosa hidung dan tenggorokan kering. Nah, di sini aku contohin kalau menginap selama 4 hari 3 malam di tipe pot single itu harganya cuma sekitar 675 ribuan, yang mana itu udah setara dengan harga per malam kalau di hotel lainnya. Pertimbangan lain kenapa aku pilih stay di Bobobox itu karena kali ini aku trip sendirian. Jadi biar nggak ngerasa takut-takut banget atau sepi banget, makanya aku pilih Bobobox. Karena di sini banyak juga orang-orang yang traveling sendirian, jadi nggak berasa horor deh. Bintang 5 sih buat Bobobox. Nah, jadi ini kurang lebih gambaran potnya ya. Jadi sebenarnya kalau Bobopot itu dia pintunya itu aksesnya cuma bisa dibuka dari luar pakai QR code yang ada di aplikasi kita masing-masing. Makanya harus pastiin kalau keluar dari pot, HP-nya tuh jangan lupa dibawa biar nggak kekuncian di kamar. Sedangkan kalau udah ditutup dari dalam ya dia otomatis akan kekunci sendiri. Nah, terus di sini begitu masuk kita akan disambut dengan kaca dan tempat gantungan barang. Terus ada juga nakas kecil gitu buat nyimpen barang, disediakan handuk bersih juga dan juga tempat sampah kering. Nah, untuk kasurnya sendiri, ini untuk yang tipe earth dia udah lengkap ya dengan bantal dan selimut. Terus di samping bednya itu ada jendela dan juga tab kecil.
Nah, jendelanya ini dia harus ditarik kalau misalkan mau ditutup. Dan kalau mau dibuka ya tinggal ditarik dikit dan otomatis nanti dia bakal kegulung naik lagi ke atas. Nah, gini contohnya. Terus ini untuk tepotnya, aku udah pernah review sih waktu di Solo. Intinya kita bisa ngatur warna pencahayaan potnya dan intensitas cahayanya mau seterang apa. Selain itu, di sini kita bisa nyetel juga musik relaksasi yang tersedia. Misalkan kayak suara sungai atau suara hutan. Terus untuk keras lembutnya suara itu juga bisa diatur di sini. Nah, bisa juga sih kalau misalkan mau connect ke Bluetooth dari ponsel gitu ya untuk nyetel Spotify gitu. Nah, tapi disclaimer ya guys, ternyata potnya ini tuh nggak terlalu kedap suara. Jadi aku pun masih bisa sedikit mendengar kalau ada penghuni atas potku yang lagi telepon atau nonton YouTube. Terus di bawah tabnya ini juga disediakan 2 colokan. Dan jangan kaget kalau di setiap pukul 21.00 potnya ini otomatis bakal muter suara pengingat jam malam gitu, suara kayak cowok. Nah, untuk kamar mandinya di Bobo Box itu, dia tuh kamar mandi sharing ya, tapi kerennya Bobo Box itu sejak aku dulu di Solo ya, walaupun dia sharing tapi dia bersih gitu. Jadi ada tempat yang khusus untuk mandi dan untuk tempat yang emang khusus untuk buang air itu beda gitu biliknya. Terus sebenarnya selain ada wastafel, dia tuh juga udah disediain sabun ya, tuh sabunnya di pojokan, dan dia itu udah 2-in-1, jadi bisa buat shampoo sekaligus bisa buat sabun. Terus ada showernya dan dia ada yang hot dan juga cold. Ini bisa buat naruh barang kita. Nah, ini untuk kondisi lorongnya. Kamarku ada di lantai 2, jadi harus naik tangga untuk ke lantai 2, dan di sini nggak ada lift ya. Nah, jadi kalau di box tuh ini juga ada ruang komunalnya, kayak ini bisa pakai kursi pijat tapi dia bayar ya, ada nominalnya. Terus bisa isi minum, sama kalau kedinginan di dalam pot bisa sih kalau mau belajar di sini. Terus di sini ada musolanya. Sorenya aku makan di rumah makan Wangi Seruni. Menu spesialnya dia itu ayam goreng seruni, semacam ayam rempah yang gak pelit bumbu ya. Oh iya, jangan lupa pesen juga cukut gorengnya bagi yang suka. Soalnya menurutku cukut itu punya sensasi aftertaste pahit. Kalau untuk ayamnya sih dia lembut, bumbunya juga saking banyaknya bisa buat taburan di atas nasi. Dan menurut review orang-orang, karena tempat ini lagi viral, katanya tuh suka waiting list. Tapi pas aku datang ke sini sekitar jam 5 sorean itu nggak terlalu rame sih. Oh iya, dia punya 2 cabang ya. Ini aku datang di rumah makan utamanya karena lebih dekat dari Bobo Pascal. Nah, sekian untuk vlog day 1 Bandung. Nanti lanjut ke vlog day 2 dan selanjutnya. Terima kasih.